Berdasarkan pengamatan Forum Peduli Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 daerah Misi Papua, sebuah wadah berhimpun para pimpinan gereja dan tokoh kaum awam di daerah Misi Papua, khususnya di kota dan kabupaten Jayapura, dalam rangka menyikapi persoalan internal maupun eksternal tanah Papua melalui proses seleksi calon anggota Majelis Rakyat Papua periode tahun 2023-2028 berdasarkan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Junto Pasal 36 Perdasi Nomor 5 Tahun 2023 bahwa PLH Gubernur Papua telah melaksanakan tugas dan kewenangannya melalui panitia pemilihan calon anggota MRP periode 2023-2028 yang menghasilkan calon terpilih dan calon tetap anggota Majelis Rakyat Papua tahun 2023-2028. PLH Gubernur Papua Bapak Ridwan Rumasukun telah menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 18 April 2023 di Jakarta. Kemudian diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan dikembalikan kepada PLH Gubernur Papua dalam rangka uji publik yang telah ditindaklanjuti melalui surat PLH Gubernur Papua nomor 161/7337/set tanggal 3 Juli 2023 tentang pengumuman hasil verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap dokumen calon terpilih anggota MRP periode 2023-2028. Pengumuman PLH Gubernur Papua nomor 161/7705/set tanggal 10 Juli 2023 tentang calon tetap dan calon terpilih anggota MRP periode 2023-2028 telah dilakukan verifikasi secara berjenjang dari Pampil Gabungan Kabupaten Kota dan Panpil Provinsi, sehingga langkah-langkah yang dilaksanakan oleh PLH Gubernur Papua tentu sesuai ketentuan undang-undang dan arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ketentuan pasal 5 ayat 3, wilayah pemilihan untuk wakil agama dilaksanakan di tingkat provinsi, sehingga perdebatan soal calon anggota MLP wakil agama harus dari wilayah adat Tabi dan Saireri tidak merupakan suatu keharusan, karena lembaga agama adalah bersifat universal, yang terpenting adalah orang asli Papua. Kami dari Forum Peduli Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 daerah Misi Papua sebagai wadah kaum awam umat Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 di daerah Misi Papua memberikan apresiasi yang tinggi yang penuh kepada Bapak PLH Gubernur Papua sesuai kewenangannya telah menetapkan calon terpilih dan calon tetap MRP periode 2023 berdasarkan hasil seleksi oleh Panpil MRP Provinsi Papua. Sementara menyikapi aksi demo di kantor gubernur dan kantor Sinode Advent Papua pada Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh sekelompok orang dari Gereja Advent Russell Band yang mengatasnamakan Gereja Advent di Tanah Papua. Berdasarkan dokumen yang ada, Sinode Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 daerah Misi Papua telah mengusulkan 3 calon anggota MRP, bukan calon tunggal. Tentunya hal ini sesuai ketentuan pasal 33 ayat 2 hasil musyawarah menghasilkan calon anggota MRP untuk wilayah agama paling banyak 3 kali kuota masing-masing lembaga keagamaan. Untuk selanjutnya mengikuti proses di tingkat Panpil termasuk persyaratan lain yang diadakan tidak kalah pentingnya. Sehingga kalau dikatakan Saudara Yoel Louis Mulaid sarjana hukum dicoret, ia mendapatkan rekomendasi bukan berdasarkan hasil Sinode Gereja Advent Papua, itu sama sekali tidak benar. Karena justru Saudara Yoel Louis Mulaid sarjana hukum yang saat ini mendapat rekomendasi dari 12 wilayah pelayanan Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 di wilayah adat Tabi dan Saireri, masing-masing Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Sarmi, Mambramo-Raya, Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor. Maka berdasarkan keputusan Komite Eksekutif Daerah Misi Papua tanggal 19 Maret 2023 telah mengusulkan 3 nama calon anggota MRP wakil agama, termasuk Saudara Yoel Louis Mulaid sarjana hukum. Jadi bukan tidak melalui mekanisme lembaga seperti yang diberitakan. Kami tegaskan kalau dikatakan tidak melalui mekanisme itu tidak benar.
apalagi dituding rekomendasi itu palsu. Itu pembohongan publik. Yang jelas Saudara Yoel Louis Mulaid, sarjana hukum, adalah calon resmi yang ditunjukkan oleh Sinode Advent Papua. Telah memperhatikan 12 rekomendasi di wilayah adat Tabi dan Sairedi. Demo yang dilaksanakan oleh saudara kita dari jemaat tertentu yang kita sebut tadi jemaat Seben itu atas nama Bapak Urya Wopari itu sama-sama 3 yang diusulkan oleh daerah misi Papua. Jadi usulannya resmi begitu, sah. Kemudian yang mereka sampaikan itu ini kan sudah ada hasilnya. Jadi kita melihat hasil yang disepakati atau yang sudah dikeluarkan oleh PLH Gubernur Provinsi Papua. Hasilnya adalah Bapak Yoel Mulaid. Hari ini kami sampaikan karena kami bagian dari 12 wilayah pelayanan di Gereja Masyarakat Hari ke-7 daerah misi Papua yang memberikan rekomendasi untuk Bapak Yoel Mulaid, dan kita berterima kasih kepada pemerintah. Jadi kalau memang ada yang lain silakan saja, karena semua orang punya hak untuk memberi informasi dan mungkin memperjuangkan menurut pikiran mereka, tapi yang kami sampaikan ini adalah bahwa Bapak Yoel Mulaid sudah sesuai prosedur dan direkomendasikan oleh 12 wilayah pelayanan di daerah misi Papua. Kalau mereka itu, kalau tidak salah dari informasi yang kita terima ini, itu mereka satu jemaat. Dari satu jemaat di wilayah Abepura. Itu salah satu wilayah pelayanan yang memberikan rekomendasi juga kepada Bapak Yoel Mulaid. Jadi misalnya contoh di Sentani Barat itu ada 17 jemaat. Wilayah Sentani Barat ini, satu saja. Belum Sentani Timur, Sentani Tengah, Sentani Danau, Abepura, Jayapura, belum lagi Waropen, dan seterusnya. Jadi satu saja itu, satu jemaat. Jadi ini kita tidak bikin aksi. Nah, kita tidak sedang mau berhadapan karena ini saudara kita seiman, satu gereja ini. Jadi kan sesuai dengan aturan yang kita sampaikan tadi, kan tidak ada masalah untuk nama dari Pak Yoel Mulaid karena sesuai dengan prosedur. Dan sudah diusulkan sesuai dengan prosedur gereja internal kita, dan juga di luar kita ada sesuai dengan peraturan perundang-undang di negara kita. Jadi Bapak Yoel Mulaid tidak ada masalah dan sudah ditetapkan sah gitu. Harapan kami dari adat itu, kita warga gereja jangan salah mengerti bahwa Bapak Mulaid ini adalah perwakilan gereja. Dia tidak mewakili wilayah adat. Wilayah adat beda dengan perwakilan gereja. Itu yang harus dapat dipahami. Jadi Pak Mulaid ini sudah sah, direkomendasikan oleh daerah 3 orang, dalam proses dan mekanisme sudah jalan, beliau terpilih dan ditetapkan. Kemudian adat mengharapkan Mendagri segera lantik sudah. Jangan terlalu lama, banyak polemik. Kami dari Dewan Adat Suku Sentani mendukung dan meminta Menteri Dalam Negeri segera melantik nama-nama yang sudah ada, nama-nama yang sudah ditetapkan, dan semua mekanisme yang sudah jalan dari gereja, pemerintah sampai pemerintah pusat. Kita berterima kasih, semua sudah berjalan dengan baik. Aksi-aksi yang muncul pada akhir-akhir ini kami pikir itu sudah tidak perlu lagi karena semua mekanisme sudah terlewati.